Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, di tepi sungai berantas yang deras dan berbahaya, hidup seorang pria tua yang dikenal dengan nama Mbah Reso. Bagi penduduk setempat, ia bukan sekadar seorang nelayan biasa. Sosoknya penuh teka-teki, dan banyak yang percaya bahwa ia memiliki kekuatan lebih dari sekadar manusia biasa. Desas-desus tentang kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk gaib menyebar luas. Namun, yang tak banyak diketahui adalah perjalanan batin dan fisik yang telah ia lalui. Kisah Mbah Reso bukan hanya tentang perburuan ikan di malam hari, tetapi tentang pertempuran antara manusia dan makhluk dari alam lain, perjanjian rahasia, serta pesan-pesan dari dunia gaib. Siapakah sebenarnya Mbah Reso? Apa yang ia sembunyikan di balik kesederhanaan hidupnya? Pada masa mudanya, Mbah Reso hanyalah seorang pria sederhana dari desa di tepi sungai berantas. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Tubuhnya kurus, wajahnya dihiasi garis-garis kehidupan yang keras, dan tangannya kasar akibat bekerja sebagai nelayan. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan kemampuan mata batin yang diwarisinya dari leluhur. Mata batin ini membantunya melihat hal-hal yang tak kasat mata, sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terpilih. Di desanya, ia hidup berdampingan dengan kakaknya, Mbah Diman, seorang pria yang telah kaya raya. Mbah Diman memiliki segalanya. Rumah besar, tanah luas, dan harta yang berlimpah. Namun, kekayaannya tak diperoleh dengan cara biasa. Ia mengikuti pesugihan, perjanjian gelap dengan makhluk gaib yang memberinya kekayaan sebagai imbalan atas sesuatu yang lebih besar, tumbal. Mbah Diman berkali-kali menawarkan jalan yang sama kepada adiknya. Ia meminta Mbah Reso untuk mengikuti jejaknya, menikmati hidup yang lebih baik tanpa harus bersusah payah. Apa gunanya bekerja keras jika kau bisa mendapatkan segalanya dengan mudah? Kata Mbah Diman suatu hari, sembari menyeruput teh manis kental yang mengepul dari cangkir di tangannya. Namun, Mbah Reso menolak tawaran itu. Baginya, hidup sederhana lebih baik daripada harus bertanggung jawab atas nyawa seseorang sebagai tumbal. Keputusan itu membuat Mbah Diman tertawa. Apakah kau pikir kemiskinanmu tak akan dipertanyakan oleh Tuhan? Bahkan kemelaratanmu akan diminta pertanggungjawabannya. Ejeknya. Meskipun seringkali bercanda tentang kemiskinan, Mbah Diman akhirnya memberikan Mbah Reso modal berupa perahu dan jala untuk mencari ikan di sungai berantas. Sejak saat itu,
Mbah Reso mulai bekerja sebagai nelayan. Setiap malam, ia memasang jalannya di sungai, berharap mendapatkan rezeki dari alam. Namun, karena bekerja di malam hari, ia kerap dihadapkan pada kejadian-kejadian mistis. Malam itu, hujan deras turun mengguyur bumi, membasahi tubuh Mbah Reso yang tengah berusaha menyelamatkan perahu kecilnya dari terjangan angin. Ketika hendak kembali ke gubuknya di tepi sungai, tiba-tiba ia melihat sosok tubuh mengapung di atas air. Mbah Reso tertegun. Di tengah hujan deras dan gelapnya malam, tubuh itu perlahan-lahan tenggelam, namun sekejap kemudian kembali mengapung. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari tempat Mbah Reso berdiri. Niatnya untuk menolong muncul dengan sendirinya. Ia bergegas mencari bambu panjang yang biasa digunakannya untuk menangkap ikan. Namun, ketika ia mencapai gubuknya, sebuah pemandangan mengejutkan menantinya. Di dalam gubuk itu, duduk sosok yang memunggunginya. Sosok itu tampak persis seperti tubuh yang tadi mengapung di sungai. Sosok misterius itu berbicara dengan suara parau. "Kang, tolong aku. Jika kau menemukan jasadku nanti, tolong kabari keluargaku di desa sebelah. Mereka sudah 2 hari mencariku." Mbah Reso, yang meski sering berurusan dengan dunia gaib, tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia bertanya, "Memangnya kau kenapa?" Sosok itu menjawab lirih, "Aku terjatuh ke dalam sungai berantas. Padahal, aku bisa berenang, tapi entah kenapa aku tak mampu melawan arus yang membawaku ke dasar sungai." Mbah Reso terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baik, aku akan mengabari keluargamu jika aku menemukan jasadmu. Namun, jangan ganggu aku ketika aku sedang bekerja." Hanya dalam hitungan detik, sosok itu menghilang. Mbah Reso kembali ke pinggir sungai untuk mencari jasad yang tadi dilihatnya. Namun tubuh itu sudah tak ada. Malam itu, ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Saat ia menarik jala yang dipasangnya, betapa terkejutnya ia melihat jala tersebut penuh dengan ikan. Lebih banyak dari yang pernah ia tangkap sebelumnya. Malam-malam berikutnya, Mbah Reso semakin sering mengalami kejadian-kejadian mistis. Suatu malam, ketika sedang memancing, umpannya disambar oleh sesuatu yang besar. Ia berjuang selama hampir 15 menit untuk menarik tangkapan itu ke permukaan. Namun, saat benda itu muncul ke atas, Mbah Reso terkejut bukan kepalang. Bukan ikan besar yang ia tangkap, melainkan kepala seorang wanita berambut panjang. Wanita itu membuka matanya dan menyeringai. Suara pelan tapi jelas keluar dari mulutnya. "Pak, tolong kuburkan tubuhku jika kau menemukannya." Mbah Reso, meski terkejut, berusaha tetap tenang. Ia berjanji akan menguburkannya jika menemukan bagian tubuhnya. Setelah itu, kepala tersebut menghilang, meninggalkan Mbah Reso dengan pikiran penuh tanya. Semakin lama, Mbah Reso semakin sering berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib. Hingga suatu malam, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Di tengah sungai yang gelap, muncullah pusaran air yang sangat besar. Dari dalam pusaran itu,
muncul seorang wanita cantik yang disertai 4 prajurit kerajaan. Wanita itu adalah Ratu Penguasa Sungai Brantas. Sang ratu mengundang Mbah Reso untuk datang ke kerajaannya di alam gaib sebagai bentuk penghormatan atas kesederhanaan dan kesaktiannya. Mbah Reso menerima undangan itu dan dibawa ke istana megah di dasar sungai. Di sana, ia diberikan sebuah batu pusaka oleh sang ratu yang akan membantunya melawan makhluk-makhluk jahat. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mata batin Mbah Reso semakin tajam. Ia tidak hanya mampu melihat makhluk gaib, tetapi juga mampu melawan mereka. Pada suatu hari, ia berhadapan dengan sosok siluman buaya yang mengincar anak-anak yang bermain di sungai. Dengan batu pusaka pemberian sang ratu, Mbah Reso berhasil mengalahkan siluman tersebut dan menyelamatkan nyawa anak-anak itu. Kejadian demi kejadian mistis yang dialaminya membuat Mbah Reso semakin dihormati oleh penduduk desa. Ia dikenal sebagai penjaga Sungai Brantas dan penyembuh penyakit non-medis. Orang-orang dari desa lain datang untuk meminta pertolongannya. Namun, Mbah Reso tetap hidup sederhana, menolak untuk mengambil keuntungan dari kesaktiannya. Mbah Diman, yang dulu kaya raya, akhirnya jatuh sakit. Penyakitnya aneh, tidak bisa disembuhkan dengan cara medis maupun spiritual. Tubuhnya perlahan-lahan digerogoti oleh makhluk-makhluk gaib yang dulu memberinya kekayaan. Sebelum meninggal, Mbah Diman sempat berpesan kepada Mbah Reso untuk mengambil kepingan emas yang dikuburnya di pekarangan belakang rumahnya. Mbah Reso menyaksikan sendiri bagaimana kakaknya yang dulu kuat dan berkuasa, kini menjadi sosok lemah tak berdaya. Setelah Mbah Diman meninggal, tubuhnya begitu berat hingga 4 orang pun kesulitan mengangkat kerandanya. Mbah Reso segera melakukan ritual untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang masih berkeliaran di sekitar keranda kakaknya. Setelah itu, keranda tersebut kembali ringan seperti biasa. Sejak saat itu, nama Mbah Reso semakin dikenal. Tidak hanya sebagai nelayan, tetapi sebagai penjaga Sungai Brantas dan pemilik kekuatan supranatural yang luar biasa. Banyak warga desa yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, baik dalam urusan dunia nyata maupun dunia gaib. Kisah Mbah Reso adalah bukti bahwa di dunia ini, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kekuatannya tidak hanya berasal dari fisik, tetapi dari batin yang tajam dan keteguhan hati untuk tetap berpegang pada prinsip, meski digoda oleh kekayaan dan kekuasaan.